Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan saya Fauzan, udah dibacakan CV tadi sama Elke. Terima kasih. Em, ya, kita masuk aja ke materi proposal KTI GT. Sebelum next, ada yang tahu nggak apa arti proposal? Ini kan banyak anak-anak kepanitiaan. Apa proposal secara umum aja? Ayo, ada yang tahu sebelum dipanggil namanya? Yang bisa on cam ya. Oh, oke. Kayaknya sistem panggil. Coba Bayu, apa arti proposal? Proposal yang bertahu kalau bisa dikatakan laporan tertulis ketika kita ingin melakukan atau menjalankan satu kegiatan. Oke. Lagi ada yang tahu? Kira tadi jawaban Bayu proposal itu nembak orang ya kan? Pokoknya bukan. Ada lagi yang lain tahu? Ya oke. Yang dibilang Bayu udah tepat. Jadi proposal ini merupakan suatu rancangan. Rancangan yang akan kita eh, realisasikan nantinya dalam bentuk laporan akhir. Jadi rancangan, terus kita lakukan penelitian, terus kita buat laporan akhir agar pihak yang mendengarkan proposal kita mengetahui hasilnya, lalu kita publish di dalam bentuk jurnal. Nah, tapi saat ini materi kita adalah proposal karya tulis ilmiah, gagasan tertulis. Ini sering dimasukkan juga ini sering selalu ada di PKM. Tapi PKM tahun ini ganti namanya, udah nggak GT lagi jadi GFT. Sebenarnya nggak pala beda jauh, cuman menambahkan kata futuristik biar orang-orang yang mengikuti lomba PKM GFT itu lebih visioner melihat ke depan apakah ide-ide mereka ini lebih futuristik atau tidak seperti itu. Nanti kita lihat contoh-contoh judul yang mana futuristik dan mana yang bisa kita lakukan saat ini. Selanjutnya, next. Ya, jadi proposal sebelum kita masuk ke GFT, jadi udah tahu tadi pengertian proposal apa. Jadi proposal KTI ini adalah suatu rancangan kegiatan penelitian yang ditulis dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut disertai data-data yang mendukung. Proposal KTI ini bisa kita contoh dengan proposal skripsi yang sedang kami jalani yang Stambuk 19 semester 6. Jadi itu adalah apa yang mau kita lakukan di penelitian kita tadi. Terus didukung dengan data-data dari referensi yang jelas. Jadi kalau nggak jelas, jangan diambil dari website-website, mungkin Wikipedia, jangan diambil dari sumber-sumber tersebut. Tapi mungkin di Wikipedia kan ada di bawahnya referensi. Nah, kalian bisa lihat di situ. Terus referensi yang kalian ambil itu harus minimal 10 tahun ke belakang. Tapi kalau lebih bagus yang 5 tahun ke belakang aja. Jadi kalau ini tahun 2022, kalian ambil sampai 2017. Itu bagus referensinya ya untuk kalian buat sebagai KTI. Tapi kalau udah lewat dari 2010 2012, nah itu agak datanya sudah kurang up to date kan. Tapi kalau misalnya lebih dari 10 tahun itu datanya masih sangat dibutuhkan, misalnya kayak definisi. Nah, definisi kan kayak nggak ada lagi yang buat gitu. Itu bisa kalian ambil meskipun sudah lewat dari 10 tahun. Atau mungkin kayak patofisiologi diambil dari buku yang sudah lama. Nah, itu masih bisa kalian cantumkan, tapi lebih baik cari yang terbaru. Nah, kalau misalnya nanti nggak bisa, nanti kita lihat cara pembuatan apa namanya daftar pustaka. Jadi fungsi dari proposal KTI ini adalah untuk mendapatkan persetujuan. Misalnya kalian mau skripsi untuk dapat persetujuan daripada dosen pembimbing, dosen penguji, atau kalian mau melakukan ikut PKM. Dibuat dulu proposalnya untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak universitas, lalu diseleksi lagi sama pihak Kemendikbud apakah ini bisa dilakukan penelitiannya atau tidak. Mereka setuju atau tidak dengan ide-ide yang kalian berikan. Atau kalian mau lakukan penelitian yang mendapatkan dana, sumber dana. Nah,
kalian bisa memberikan proposal kalian ke pihak pendana, misalnya kayak Kimia Farma atau kayak badan-badan swasta lainnya yang bisa memberikan bantuan dana untuk penelitian kalian. Karena kalau nggak ada dana, penelitian ini juga nggak bisa dilakukan gitu kan, kalau proposal secara umum. Nah, kemudian untuk yang kedua, menyampaikan pentingnya penelitian kita, kenapa harus dilakukan. Nah, jadi penelitian kita itu harus berdampak ke banyak orang, terus harus futuristik, jadi dan mudah dipakai. Jadi masyarakat itu mudah memakainya atau masyarakat berdampak kepada kehidupan masyarakat secara luas. Kemudian itu yang membuat para penyelenggara lomba atau para penyumbang dana, sumber dana itu mau mendanai karya tulis kita, mendanai penelitian kita. Selanjutnya untuk menjelaskan seluruh kebutuhan penelitian. Nah, dijelaskanlah apa yang kalian butuhkan di penelitian kalian itu. Makanya nanti ada juga bagian rancangan anggaran biaya dan juga jadwal penelitian, apa yang kalian butuhkan di situ, misalnya sarananya, alatnya, bahannya, atau bantuan dari orang-orang sekitar. Boleh selanjutnya. Nah, struktur dari proposal KTI yang biasa itu hanya pendahuluan, bab 1, kemudian landasan teori atau tinjauan pustaka bab 2, dan metode penelitian bab 3. Nah, tapi ada beberapa yang membuat bab 4 untuk timetable, untuk melihat bagaimana proses penelitiannya sampai dari bulan berapa sampai bulan berapa, kemudian sama rancangan anggaran biaya itu ada yang masukkan di bab 4 gitu kan. Cuma nanti ketika sudah menjadi laporan akhir, bab 4-nya hilang, jadi masuk bab 5, bab 6. Nah, tapi kita ikut struktur yang umum dulu aja. Mulai dari pendahuluan. Ada yang tahu nggak pendahuluan ini di KTI itu isinya apa aja? Subbabnya. Yang tahu boleh on mic. Oke, mungkin main panggil lagi. Yuni Harun ada. Misalnya kalian membaca repositori kan, mencari materi-materi di materi-materi untuk tutorial. Yuni Harun tahu nggak isi subbab-subbab yang ada di pendahuluan? Mungkin ada tujuannya gitu ya, Bang, bagian dari tujuan atau kayak latar belakangnya gitu kalau di bagian pendahuluan. Oke. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat. Itu yang harus diletakkan di bagian pendahuluan. Kalau di landasan teori ini isinya apa aja? Mungkin Maria. Lesti. Oke. Mungkin ini ya sinyal. Oke. Tinjauan pustaka itu isinya bagaimana teori-teori orang yang kita ambil dari referensi untuk mendukung daripada gagasan penelitian kita. Kemudian yang terakhir ada bab 4 atau bab 3 metode penelitian. Jadi metode ini meliputi desain penelitian kita ini kayak apa. Misalnya kalian mau buat penelitian yang kuantitatif. Kuantitatif nanti hasilnya itu dalam bentuk angka, bukan yang kualitas. Kualitatif itu biasanya penelitian sosial. Kita yang di FK ini kebanyakan kuantitatif kan. Nah, misalnya kuantitatif kalian mau ambil yang observasional, melihat faktor risiko terjadinya scabies di pesantren tertentu gitu kan. Nah, kalian harus tahu tuh metode penelitiannya apa. Atau misalnya kayak penelitian yang mungkin saya lakukan, dia itu eksperimental. Penelitian eksperimental dilakukan di laboratorium, kemudian nanti luarannya dalam bentuk apa? Nanti harus kita jelaskan di laporan akhir. Tapi di sini kita hanya menjelaskan, di proposal itu kita hanya menjelaskan metodenya bagaimana, kemudian kalau dia ada sampel disebutkan berapa sampelnya, kemudian disebutkan bagaimana prosedur kita meneliti tersebut, lalu kita jelaskan juga bagaimana analisis data yang kita lakukan. Ini struktur KTI secara umum. Jadi
Kalian harus tahu dulu secara umum, baru nanti kita masuk ke yang GFT selanjutnya. Nah, ini dia proposal KTI GT, ya, gagasan tertulis. Jadi proposal ini mengandung gagasan kreatif yang futuristik sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang akan dihadapi. Kalian harus membuat ide kalian itu bisa, memang tidak bisa direalisasikan sekarang. Misalnya kalau tahun 1990 dulu orang nggak akan tahu, nggak akan terrealisasikan cara membuat mobil listrik, tapi sekarang udah ada mobil listrik. Nah, mungkin yang tahun ini kalian harus berpikir lebih maju, apa ya yang bisa kita buat untuk dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. Jadi ini nggak perlu kita lakukan sekarang, tapi bisa dilakukan di tahun depan. Dan itu idenya itu bukan yang abstrak ya, bukan yang aneh, tapi bisa dilakukan nantinya. Misalnya kayak pembuatan topi Alzheimer misalnya kayak gitu kan. Ya, jadi kan alat modalitas untuk pendiagnosaan itu kan nggak tahu sekarang ini kayak pakai EEG atau pakai yang CT scan dan sebagainya macam, itu kan sangat berat, tidak bisa dilakukan di perifer atau di puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat 1, primer. Nah, itu bisa kita lakukan, mempermudah proses diagnosis di bagian perifer Indonesia biar menurunkan angka prevalensi dan mortalitas maupun morbiditasnya. Jadi sifat dari KTI-GT itu yang pertama visioner dan futuristik. Kemudian yang kedua memerlukan solusi dan durasi yang waktu panjang. Nah ini dia, nggak mesti harus diselesaikan di tahun ini. Kemudian realistik dan implementatif. Bisa kalian lakukan, tapi di tahun-tahun mendatang. Implementatif kan artinya bisa diimplementasikan oleh kalian sendiri kalau sudah dapat sokongan dana dan lain sebagainya nantinya. Kemudian berdampak sistemik, luas, dan skalanya itu masif. Jadi bukan harus semua, banyak yang menyeluruh. Misalnya di Indonesia kan, kalian bisa melakukan penelitian kalian ini bisa dari Sabang sampai Merauke atau bahkan menjadi penelitian yang global, bisa digunakan seluruh dunia. Oke, selanjutnya. Nah, strukturnya itu ada pendahuluan sama kayak tadi, latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Lalu gagasan. Nah, gagasannya ini nanti kita bahas bagaimana dan kesimpulan. Boleh next? Oh ya, sebelumnya waktunya berapa lama ini Elton untuk presentasi? 45 menit, Bang. 45, oke. Yang pertama, mengurai pendahuluan ini untuk menguraikan latar belakang yang mengungkapkan tentang situasi dan kondisi bangsa. Kalau ini misalnya untuk negara kita atau kondisi negara atau kondisi global yang dunia yang menjadi alasan untuk mengangkat gagasan kita. Nah, bagian dari pendahuluan ini untuk mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang dicapai. Nanti akan saya tunjukkan contoh dari pada proposal KTI-GT. Jadi latar belakang itu kalian harus tahu yang pertama itu adalah apa yang mau kalian angkat di situ. Kenapa itu kalian angkat berdasarkan data-data yang ada di referensi kalian. Misalnya kalian mau mengangkat penyakit frambusia, malaria. Nah, kenapa malaria mau kalian angkat? Jelaskan burden of disease-nya. Burden of disease itu data-data epidemiologi. Kalian sebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang masih memiliki tinggi angka malaria. Disebutkan dalam potensi ini presentasinya sekian persen untuk daerah Sumatera Utara. Karena kan biasanya data-data penyakit di Indonesia itu belum lengkap. Jadi kalian sebutkan aja kalau di Indonesia itu bisa melalui website daripada Kemenkes atau Riskesdas. Lihat di situ prevalensi yang nasional. Kalau nggak ada yang nasional, kalian ambil yang sesuai dengan provinsi kalian. Kemudian kalian sebut, kalau nggak ada juga data-data prevalensi dari Riskesdas dan lain sebagainya, kalian bisa ambil data-data untuk epidemiologi itu di penelitian orang, misalnya pediculosis capitis. Nah, itu kan nggak ada data prevalensinya secara nasional. Pediculosis capitis tahu kan? Ya, ngangguk berarti tahu. Oke.
Pediculosis capitis kan kutu rambut nih, kutu kepala. Nah, nggak ada tuh prevalensi secara nasional. Kalian bisa cari dari penelitian orang, mungkin dari penelitian si A yang menyatakan bahwa di pesantren ini ada sekitar 57% dari 55 orang yang menderita pediculosis capitis. Atau di si B menyatakan bahwa sekolah SD negeri sekian ada sekitar 75% yang mengidap pediculosis capitis dari 100 orang. Nah, gitu. Jadi kalian harus bisa memasukkan angka-angka yang mendukung penelitian kalian sehingga penelitian kalian ini bisa diterima oleh juri kalau mau dibuat lomba atau sumber dana, dan orang yang membacanya itu menjadi tertarik karena data-data tersebut yang mendukung penelitian kita lebih baik. Terus kalian kalau misalnya kita mengangkat ide tentang penyakit, kalian buat data morbiditas dan juga mortalitas. Ada yang tahu apa morbiditas dan mortalitas? Mungkin siapa ya? Calvin Lucas ada? Atau ya Calvin ada nggak ada ya? Hazlin, Nur Hazlin. Oh, ada Calvin. Oke. Coba apa itu morbiditas dan mortalitas? Kalau mortalitas itu kayak jumlah gitu ya? Angka sakit gitu. Kalau morbiditas? Kalau morbiditas itu kayak jumlah individu Bang, yang ada tapi dalam suatu periode tertentu Bang. Oke. Jadi nanti dipelajari di CRP juga. Morbiditas itu angka kesakitan, angka kesakitan. Kalau mortal artinya angka kematian. Oke. Sampai sini udah paham. Jadi morbiditas kalau misalnya orang terkena penyakit diabetes, nah angka morbiditasnya untuk ke penyakit lain pasti misalnya kayak penyakit hipertensi atau sindroma metabolik yang udah kalian pelajari di semester 2. Nah, itu angkanya berapa persen seseorang bisa menjadi komplikasinya, mengalami komplikasi dari DM. Nah, kalau mortalitas itu angkanya seberapa persen penderita DM itu bisa, angka kematian penderita DM itu berapa persen gitu. Oke, kemudian kalian, nah kalau tadi di proposal yang umum ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu kan untuk menjelaskan bahwa penelitian kita ini apa masalahnya yang akan dijawab di bagian latar belakang, di bagian kesimpulan nantinya. Tapi di proposal KTI-GT ini nggak perlu disebutkan rumusan masalahnya, hanya mengungkapkan tujuannya. Nah, tujuan penelitian kalian ini apa? Untuk mencari tahu misalnya tadi Alzheimer, untuk mencari alternatif terbaru dalam terapi dalam pendiagnosaan dini penyakit Alzheimer. Nah, misalnya kayak gitu. Dan manfaatnya kita lihat seberapa bermanfaatkah penelitian kita ini untuk orang lain. Disebutkan biasanya kalau ini proposal secara umum, sebutkanlah bagi peneliti sendiri, bagi instansi, bagi pendidikan dan penelitian, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Nah, kalau untuk PKM GFT nanti atau proposal KTI-GT, kalian hanya perlu mencantumkan manfaatnya itu secara sistemik, disebarkan aja bahwa ini sangat bermanfaat loh untuk masyarakat secara umum, terutama di Indonesia yang masih sulit untuk mencapai fasilitas kesehatan tingkat lanjut gitu. Oke, boleh next. Kayaknya si Calvin yang nge-freeze ya. Oh, enggak. Oke, next. Oke. Baru selanjutnya gagasan. Nah, gagasan ini adalah kita paparkan apa yang memicu gagasan kita. Sebenarnya ini udah kita ceritakan nih di latar belakang. Tapi latar belakang itu kan hanya sepintas saja. Nah, kalian masukkan lagi. Tadi udah dijelaskan epidemiologinya gimana, terus angka morbiditas dan mortalitasnya gimana. Jelaskan lagi, data-data tersebut lebih banyak dari penelitian orang lain. Tapi jangan ngulangi
yang di latar belakang, biar nggak itu aja bahasanya. Nanti nanti angka plagiarism itusnya jadi meningkat. Jadi kalian harus masukkan lagi data-data dari yang lain, terus kalian masukkan tawaran solusinya. Nah, tawaran solusinya apa? Dengan ide kalian. Misalnya tadi penyakit apa ya kita buat? Nah, demensia. Penyakit demensia ini dengan kalian memberikan topi diagnosis, topi untuk untuk diagnosis dini si penderita demensia ini bisa menurunkan angka morbiditasnya, meskipun penyakit demensia ini nggak bisa dicegah atau gimana segala macamnya. Bisa semua penyakit itu dicegah kan. Nah, kalian tawarkan solusinya. Dengan memakai topi ini Anda bisa menurunkan angka telat dalam mendiagnosis penyakit tersebut gitu. Kemudian kita sebutkan juga pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusinya masing-masing. Nah, kita buatlah di dalam KTI itu pihak yang berkaitan, misalnya instansi sendiri. Bagi instansi ini dapat dikembangkan untuk sarana pembelajaran pada anak-anak gitu, atau mungkin kementerian, kan dia cakupannya luas, maka kalian harus berpikir skala nasional. Untuk Kementerian Kesehatan ini dapat menurunkan angka prevalensi terjadinya demensia. Maaf. Untuk Kementerian Kesehatan ini dapat menurunkan angka prevalensi tertundanya diagnosis demensia dikarenakan geografis Indonesia yang sangat luas yang mengakibatkan telatnya diagnosis secara cepat terhadap penyakit demensia. Atau ke Kementerian Perindustrian. Nah, ini akan membuat suatu mesin, ya mesinnya itu kan butuh pabrik untuk membuatnya. Nah, Kementerian Perindustrian bakalan membantu hal tersebut dalam membuat modalitas terapi dini, modalitas diagnosis dininya. Kemudian misalnya pihak swasta. Nah, pihak swasta ada investor-investor untuk membantu perkembangan penelitian kita ini, maka kan kita butuh dana nih. Dana itu kan nggak bisa kita sediakan sendiri. Nah, kita butuh bantuan dari sokongan dana dari investor tersebut. Karena untuk penelitian, misalnya kalian mau buat alat diagnostik dini, itu kalian nggak bisa segitu. Kalian udah siap nih prototipenya, langsung kalian coba ke orang, langsung dipasarkan. Nggak bisa, itu ada tahapnya. Jadi kalian mencobanya, udah siap prototipenya, terus kalian coba itu ke beberapa daerah dulu. Misalnya kalau kita mau buat skala nasional, nah kita buat kotanya di Indonesia, kota-kota besar, misalnya Jakarta. Kalau di Sumatera misalnya kita buat Medan, atau kalian mau buatnya itu di setiap pulau mewakilinya. Misalnya kalau di Sumatera kalian ambil satu, di Kalimantan satu, di Jawa satu, kemudian di Sulawesi satu, dan Papua satu. Nah, itu kalian bisa lakukan itu tergantung bagaimana riset kalian ini tujuannya gimana nantinya. Kemudian cari juga pihak-pihak lain yang dapat berkontribusi dalam penelitian kita. Kalian sebutkan aja di proposal itu. Kemudian yang terakhir, langkah strategis dan timeline yang dapat merealisasikan gagasan kita hingga berdampak sistemik yang diharapkan untuk tercapai. Nah, tadi misalnya topi ini bakalan diproduksi tahun 2027. Nah, setelah diproduksi 2023 nanti itu sudah diuji coba ke beberapa kota besar. Nah, kemudian 10 tahun kemudian ini udah bisa 10 tahun kemudian ini udah mulai diproduksi di pabrik. Nah, kemudian setelah itu 5 tahun kemudian udah bisa disalurkan ke seluruh puskesmas di Indonesia. Lalu untuk biasanya karena kita ini kan mau 2045 kan Indonesia emas. Nah, kalian sebutkan aja, kalian angkat aja Indonesia emas itu untuk di penelitian kalian. Jadi jika penelitian ini terrealisasikan 2045, maka kita dapat menggapai Indonesia emas dalam hal preventif tertundanya diagnosis terlambat terhadap penyakit demensia dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya.
Nah, kesimpulan bagian akhir itu yang pertama kita nyatakan gagasan yang diajukan. Jadi kita simpulkan gagasan yang kita ajukan tadi di bagian boleh kembali ke sebelumnya, Kelvin. Nah, ini daripada pemicu gagasannya disimpulkan sedikit bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang sangat mematikan gitu segala macam. Agak kita bisa membuatnya lebay tapi sesuai dengan data. Jangan dilebay-lebaykan kali bahwa misalnya penyakit pedikulosis capitis, kutu rambut. Gara-gara kutu rambut orang bisa mati. Kan nggak tahu caranya gimana tiba-tiba mati kan orang berkutu langsung mati. Dijelaskan aja gitu caranya. Oh iya, dia bisa aja mati kalau misalnya anak-anak tersebut jadi objek bullying, kemudian itu dia bisa anemia, terus dia dapat lagi infeksi sekunder, terus dapat lagi ini penyakit lain segala macam, tiba-tiba dia anemia drop habis baru meninggal. Nah, jangan terlalu lebay dalam membuat gagasan kita ini. Kalau mau dibuat lebay harus ada data pendukungnya. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, kita simpulkan cara realisasinya tadi. Solusi yang kita tawarkan itu kita buat dan berapa waktu lama yang diperlukan untuk itu tercapai. Yang terakhir, prediksi dampak dari gagasan kita. Nah, kira-kira penelitian kita ini ada dampak positifnya ya pasti ada kan di manfaat tadi. Nah, tapi dampak negatifnya ada enggak? Nah, kalau ada bisa kalian jelaskan, tapi jangan membuat penelitian kalian ini menjadi lebih jelek gitu kan. Kalau bisa untuk dampak negatif itu dihilangkan, gak usah disebutkan, gak usah terlalu kita baik kali kan misalnya menyebutkan bahwa topi ini nanti bisa kalau misalnya kontak habislah orangnya kontak tersetrum gitu kan, gak usah pala disebutkan gitu ya. Nanti kan kita kan ada uji cobanya itu nanti bakalan membuat topinya itu semakin lebih baik. Selanjutnya. Nah, ini ada 3 contoh judul PKM GT atau GFT yang sekarang. Ini mungkin dari kalian, nah dari yang 3 ini, coba tengok di slide ini, coba lihat di slide ini apa tulisan yang salah. Ada nggak tulisan yang salah? Ayo, ini aja. Apa namanya itu? Unmute aja. Ada nggak tulisan yang salah? Kalian kan pasti udah tahu tuh menulis bagaimana menulis yang benar kan? Ada, Bang. Apa tuh, Bay? Nama Latin. Ya, 1 Zingiber officinale. Ya, terus bakterinya juga Staphylococcus aureus. Oke. Lagi yang lain ada yang tahu? Hafiz tahu? Oke, ini Muhammad Hafiz ya. Indonesia tidak dicetak miring. Lagi yang lain? Unmute aja nggak apa-apa. Berinteraktif. Nabila Ulfia tahu? Apalagi yang salah? Atau Ruhut, Deng? Ruhut tahu nggak? Apa yang lagi yang salah? Oke. Yang dibilang Bayu udah benar, Zingiber officinale, varian rubrum. Ya, Zingiber officinale jahe, varian rubrum itu kan merah. Rubrum merah. Oke, itu dimiringkan, benar. Terus tadi Staphylococcus aureus, aturannya dari methicillin resisten. Nah, itu juga dimiringkan dari methicillin resisten. Indonesia juga itu yang miring, kata si Hafiz, benar. Kemudian di judul yang ketiga, nah itu kan dia nggak capitalize each word. Nah, jadi bisa dibuat kapital di setiap kata-katanya. Disaster proof house. Tapi with itu jangan kapital karena dia kata penghubung kata konjungsi, sorry. Konjungsi Indonesia siap, S-nya besar dan sebagainya. Oke. Nah,
Ada yang tahu nggak dari contoh ini mana yang dia suatu judul GT yang bisa dijadikan proposal gagasan tertulis atau tidak dari ketiga judul ini? Mana yang bisa kita ajukan nih kalau misalnya kalian jadi PKM GT nanti kan di tahun depan, amin, di PKM GFT. Mana yang bisa kalian jadikan judul? Dan mana yang tidak? Iya, Izin, Hafiz. Bang. Mungkin yang bisa jadikan judul untuk PKM nanti yang pertama sama yang ketiga, Bang. Kenapa Karena tuh, Hafiz? lebih futuristik. Yang pertama kan bahas peningkatan kualitas pelayanan. Itu kan bersifat dampak ke depannya. Kemudian yang ketiga, sekarang yang cuman ini mungkin bisa di sini katanya ada kata teknologi masa depan, kemudian siap dengan bencana, konsep mitigasi dunia. Jadi lebih futuristik dia, Bang. Oke, benar. Oke, thank you Hafiz. Yang dibilang Hafiz semuanya udah benar. Yang pertama dan yang ketiga itu bisa kalian ajukan untuk PKM GFT atau GT. Nah, itu dia lebih futuristik, itu nggak bisa dilakukan sekarang, tapi akan bisa dilakukan di masa depan. Kenapa yang kedua enggak? Itu baca salep, rimpang, jahe, zingiber, officinale sebagai penyembuh luka, diabetes yang terinfeksi bakteri, metisilin, MRSA ya pokoknya. Nah, itu bisa kalian buat sekarang. Nah, itu datang aja ke lab farmasi atau lab farmasi. Nah, kalian udah ajak aja mereka penelitian di situ, dan penelitian ini gak usah kalian masukkan ke PKM GFT, masukkan ke PKM yang PKM R ya. Yang orang Sibayu, PKMR, research, ya kan. Kalian masukkan ke situ, nah lulus kalian pendanaan, kalian buat salepnya. Tapi kalau yang 1 dan 3 untuk PKM GFT ini adalah suatu PKM yang dia tidak didanai. Hanya 2 yang dia penelitian yang tidak didanai, tapi dapat hadiah duit saja. Yang pertama yang GFT, yang kedua ada yang AI. Yang AI ini untuk dipublish di jurnal. Kalau yang GFT yang kita bahas ini, itu dia hanya ikut timnas, tapi kalian tidak didanai karena ini kan futuristik, hanya ide kalian saja seberapa berdampak dan seberapa futuristik. Tapi kalian dapat hadiah. Nah, kalau nggak salah di panduan itu dapatnya 2,5 juta. Ya, kalian bagi-bagilah sekelompok ya kan berapa. Oke, selanjutnya. Kayaknya udah habis ya. Oke, udah habis. Boleh di stop share, Calvin. Terus boleh ini enggak? Saya udah bisa share. Oh, udah bisa. Oke, kita lihat contoh PKM GFT orang, GT orang. Udah nampak slide-nya, teman-teman? Sudah terlihat, Bang. Oke, Elke. Thank you. Nah, ini judulnya punya anak UMY, Asuransi Kesehatan Nasional berbasis ear marking text dengan pendekatan pelayanan kapitasi dokter keluarga. Nah, jadi kalau misalnya kalian buat di judul, nah itu semuanya harus kapital semua. Tapi ketika judul kalian nanti udah pindah ke bagian misalnya ini, halaman pengesahan, judulnya itu sudah dibuat seperti yang tadi, tapi ini dengannya masih salah deh ya. Abang nggak berani karena punya orang. Oh, ini ada apa ya? Bentar, matikan dulu. Jadi jelek. Nah, kemudian ini yang udah lama ya, 2012. Asuransi Kesehatan Nasional berbasis mungkin earmarking teksnya ini yang suatu inovasi futuristik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dokter keluarga dengan asuransi kesehatan nasional ini. Oke, kita lihat daftar di sini nggak usah pala, kita lihat ke yang pertama. Ada namanya pendahuluan. Jadi nggak usah dibuat kalau misalnya kalian skripsi itu proposalnya ini kita pakai punya abang aja. Nggak berani punya orang. Mati ya pasti pindah. Aja. Nah, kalau misalnya skripsi, proposal KTI biasa lah ya kita bilang ya. Salah satu contohnya adalah skripsi. Nah, kalian buat ada babnya gini. Bab, terus ada pendahuluan. Terus dibuat subbabnya latar belakang, rumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian. Dan ada manfaat penelitian. Nah, tapi kalau misalnya PKM GT, kalian langsung aja
latar belakang kayak gini, kalian buat isinya latar belakang, baru tujuan kalian besarkan subbabnya sama ini. Tapi ada beberapa yang mereka tuh buatnya hanya langsung ini semua udah latar belakang di sini, tiba-tiba nanti di sini ada tujuannya, ada juga tiba-tiba manfaatnya. Dia nggak menuliskan ini secara tersurat, dia nggak menulis ini, tapi dia secara abstrak, misalnya ini nanti digabungin seperti ini. Nah, itu nggak apa-apa juga, karena kita nggak tahu sistem penilaian dari juri gimana di PKM GFT kan. Nah, di pendahuluan tadi latar belakang siapa yang masih ingat? Apa aja yang ditulis di latar belakang? Boleh apa? Unmute. Latar belakang tadi apa aja isinya, ada yang tahu? Alwi, tahu? Izin Bang, mungkin kalau latar belakang itu kayak dasar kita memilih penelitian ini kenapa, apakah ada penyebabnya dan sebagainya, epidemiologi, terus kasus-kasusnya di Indonesia dan sebagainya gitu Bang. Oke, itu kalau penyakit. Nah, ini karena dia benar yang dibilang Alwi. Karena dia ini tadi sistem. Jadi kita di kesehatan ini bisa kita angkat topik untuk modalitas terapi dini, terus dia alat tata laksana penyakit tertentu. Nah, kemudian kalian yang ketiga itu bisa mengembangkan tentang sistem asuransi, kemudian sistem pelayanan publik, sistem rehabilitasi masyarakat secara umum gitu. Mungkin kalian bisa berpikir nih, ada tema yang bisa kalian angkat di GFT. Yang paling booming sekarang itu adalah AI. Pihak terkait mengenai sebuah sistem asuransi kesehatan berbasis earmarking text yang bersifat universal coverage. Nah, ini dia udah menyatakan universal. Nah, bakalan berdampak sistemik. Inilah bagusnya mungkin dari karya mereka. Untuk peningkatan taraf kesehatan bangsa Indonesia dan memberikan kesempatan bagi golongan masyarakat yang selama ini tidak bisa mengikuti asuransi pemerintah maupun swasta yang bisa menikmati layanan asuransi kesehatan berbasis kedokteran keluarga. Nah, ini kan udah bagus nih, karya mereka bisa berdampak sistemik dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke membahas gagasan mereka, ada yang tahu nggak kalau di tahun sekarang ini, judul mereka masih bisa dibilang PKM GFT atau enggak? Boleh unmute? Kayaknya Prenata mau jawab. Coba Prenata. Kurang tahu Bang, mungkin tidak ya Bang. Oke, Renata bilang tidak. Ada yang bilang iya. Yang bilang iya coba angkat tangan aja. Apa namanya? Raise hand. Gak usah unmute. Ada yang bilang iya, ini futuristik. Oh, berarti semua sepakat bilang tidak futuristik lagi ya? Kenapa tuh alasannya? Prenata tadi kenapa jawabannya tidak? Oh, tadi tidak tahu ya. Kalau yang lain, ada yang tahu nggak kenapa jawabannya nggak futuristik lagi? Dari Uli mungkin tahu nggak kenapa nggak futuristik lagi? Kurang tahu Bang. Kurang tahu. Oke, menjawab aja lah ya. Kan sekarang udah ada BPJS. BPJS kan semua udah ini, ada rata-rata kan banyak. Jadi udah nggak perlu lagi mereka membuat ini. Oke, udah. Itu cuma intermezzo. Lanjut ke gagasan. Jadi kalian masukkan tadi apa yang ada di gagasan Nathan Sitompul tadi gagasan isinya apa aja? Ada Nathan Sitompul. Oke, nggak ada. Eila, ada Lailan. Saya Bang. Ya, apa yang ada di gagasan Eila tadi? Apa aja? Ada pemicu gagasan, terus ada tawaran solusi juga. Oke, benar. Mantap, 100. Ada pemicu gagasan ini. Mereka picu dia sebutkan kondisi kekinian dan solusi yang pernah ditawarkan. Nah,
Pemicunya tadi apa? Asuransi. Tadi disebutkan bahwa prevalensinya masih banyak orang yang belum punya asuransi. Terus ini dia nih, data-data tadi yang penting. Kemudian, nah dilihat angka-angka gini aja orang udah kayak bakalan dibaca gitu. Kalau misalnya kayak cakap-cakap gini kan, nah orang kayak bakalan malas bacanya. Tapi ini kenapa Bang Kuning? Karena, oh ini data gitu. Jadi orang bakalan lihat ini terlebih dahulu gitu untuk membaca penelitian kita. Nah, pada kenyataannya ini belum tercover yang tadi 43,98 orang. Nah, makanya itu mereka sebutkan. Nah, solusi yang pernah ditawarkan apa pada saat itu ya 2012 bahwa hanya ada apa namanya itu asuransi untuk ASN dan juga pegawai swasta yang mungkin kerja di kantoran besar dan masyarakat yang memiliki asuransi kesehatan yang mandiri, misalnya kayak Mandiri in Health seperti apalagi ya, contohnya Prudential dan lain sebagainya. Nah, asuransinya. Kemudian masuk yang kedua, solusi yang ditawarkan. Nah, mereka bakal menceritakan apa earmarking tax tadi. Mereka masukkan di sini teks kan tadi pajak. Nah, mereka baca buatlah di sini ada kalkulasinya, perhitungannya. Nah, di akhirnya mereka sebutkan sistem merekanya itu apa dan nantinya itu berdampak enggak dengan kesehatan nasional seperti pada judul mereka. Nah, mereka di sini simpulkan bahwa ini mampu berdampak nasional karena dapat dengan pendekatan kapitasi dokter keluarga. Jadi karena kan dokter umum lah mungkin kita sebutkan itu kan ada di segala tempat, mungkin ada di layanan primer, jadi bisa tercover jika dilakukan penelitian mereka ini, jika diimplementasikan nantinya judul mereka ini. Lalu yang ketiga, ada pihak-pihak yang mengimplementasikan gagasan. Tadi ada sudah disebutkan kan Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kesehatan. Kalau pada penelitian ini ya, ada Dinas Kesehatan, ada Dirjen Pajak, karena tadi berhubungan dengan teks. Kemudian ada dokter keluarga yang dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian langkah strategisnya, ini biasanya dibuat dalam bentuk skema seperti ini, atau bagan, kayak yang dibuatnya ini. Jadi orang bakalan lebih suka membaca gambar daripada membaca tulisan yang panjang-panjang gini kan. Sebutkanlah bahwa pembayaran nih keluarga yang misalnya keluarga kan, dia bayar premi iuran, prabayar ke kantor pajak, baru kantor pajak menyalurkan ke Kemenku. Kemenku dalam sistem earmarking tax-nya itu akan menyalurkan dananya ke Kemenkes, baru ke Kemenkes lalu ke Dinkes sesuai provinsinya, lalu ke badan asuransi masing-masing, baru badan asuransi ini untuk membayar dokter-dokter keluarga yang ada di Indonesia, pembayaran prabayar dan praupaya dengan sistem kapitasi mereka. Baru dokter akan memberikan pelayanan kesehatan ke keluarga yang membutuhkannya. Oke, lanjut ke kesimpulan. Di kesimpulan apa yang dilakukan tadi, kok gini? Oke, di kesimpulan dimasukkan gagasan yang pernah diajukan. Tadi disimpulkan gagasan yang diajukan tadi apa aja. Si earmarking itu dimasukkan di sini, lalu teknik implementasinya, ya. Sorry. Oke. Lalu teknik implementasinya dibuat di sini, baru prediksi hasilnya. Ini bakalan berhasil atau tidak nanti diimplementasikan ke beberapa tahun mendatang. Nah, kalau mereka di sini prediksinya itu bakalan bisa menutupi si 43,98% tadi. Oke, dan jangan lupa masukkan daftar pustaka kalian. Nah, kalau penelitian untuk proposal PKM itu nggak mesti kalian buat, ini kan kesimpulan suatu subbab baru. Biasanya kan kalau kita menulis itu bakalan kalian buat seperti ini kan, ke bawah. Dia ke bawah gini kan, ya kan? Ya, pokoknya ya. Oke. Nah, kalau di PKMGT atau proposal PKM lainnya, kalian nggak perlu buat kayak gitu, hanya gini saja, disambungkan saja, tapi diberikan before after-nya. Pakai ini, before after, line spacing option, kalian masukkan ini after-nya 18 PT, lalu yang terakhir jangan lupa daftar pustaka, harus ada daftar pustakanya, karena kalau kita bicara punya orang dan kita tidak cantumkan,
bakalan dianggap plagiarism, dan orang yang bersangkutan kan gak enak juga. Misalnya lah ini apa kita ambil namanya. Nah, si Faratika ini mau buat penelitian. Terus saya sebagai peneliti ngambil data penelitian si Faratika, terus nggak dicantumkan. Nah, si Faratika bisa menggugat gitu kan. Dia ngambil data saya loh, tapi nggak dicantumkan nama saya gitu. Nah, jadi jadi problem nanti ke depannya. Jadi kita harus cantumkan daftar pustaka. Begitu juga kalau kalian membuat PPT apa namanya itu, tutorial. Nah, kalian kan juga disuruh kadang sama dosennya untuk membuat daftar pustaka. Biar kalian terbiasa untuk buat skripsi nantinya. Biasanya daftar pustaka yang digunakan di penelitian kesehatan atau kedokteran itu ada yang tahu nggak jenisnya apa? Boleh unmute atau angkat tangan. Ada nggak pernah dikasih materinya? Ada yang tahu? Jenis apa? Kan ada banyak tuh. Ada yang apa? American Psychological Association, apa disingkatkan. Kemudian ada yang Harvard, ada yang Vancouver, ada yang apa lagi ya. Banyak deh pokoknya. Ada yang tahu nggak? Ya, pokoknya kalau di kesehatan itu, kalau lomba-lomba atau yang di kesehatan itu biasanya pakai yang Harvard dan juga yang Harvard. Tapi kalau untuk ngejurnal itu biasanya pakai Vancouver. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada lomba-lomba yang menggunakan Vancouver untuk daftar pustakanya. Ini bisa kalian lihat di departemen ini. Dia buat nama yang dulu ingat kalau nggak salah, Nataju Tempe, nama, tempat, judul, nama, tahun, judul, tempat penerbitnya, dan siapa penerbitnya. Nah, kemudian kalau dia jurnal, kita pakai contoh yang kayak gini, daftar pustakanya. Bentar ya. Jauh ke bawah. Ini. Nah, nih misalnya jurnal tuh nih, si Analdi. Namanya dibalik, terus di tahun, lalu dia judulnya apa. Tetapi kalau tadi kan yang miring adalah, kalau buku kita ambil yang miring adalah nama bukunya atau nama judulnya ini. Nah, kalau dia jurnal yang miring adalah, untuk yang Harvard ya, yang miring adalah nama jurnalnya. Bukan nama judulnya, tapi nama jurnalnya. Medical Biological Illustration, itu yang dimiringkan. Yang italic, baru volume, baru dalam kurung nomor jurnal, ×2 halaman jurnal. Nanti kita kalau ada waktu senggang-senggang lagi, kita bisa bahas-bahas tentang daftar pustaka ini. Karena ini penting juga untuk kalian ketahui, apalagi kalian nanti jadi dokter, mau meneliti dan sebagainya macam, lalu kalian mau ikut lomba-lomba, ini sangat penting untuk kalian ketahui.